Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Rahadinata, kelas D5 dengan nomor NIM 841222307, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen, Universitas Insan Cendekia Mandiri UISM. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan pembahasan mengenai proses manajemen pelanggan dari mata kuliah Customer Relationship Management atau Manajemen Hubungan Pelanggan. Untuk mempersingkat waktu, saya akan memulai dengan pendahuluan. Dalam era bisnis yang semakin kompetitif, Customer Relationship Management atau CRM memegang peran yang semakin penting dalam strategi pertumbuhan perusahaan. CRM memungkinkan perusahaan untuk memahami kebutuhan, keinginan, dan perilaku pelanggan dengan lebih baik. Ini tentunya membuka peluang besar bagi perusahaan untuk merancang pengalaman pelanggan yang unik dan memenangkan kepercayaan serta loyalitas dalam pelanggan. Lalu, apa itu sebenarnya Customer Relationship Management? Customer Relationship Management atau manajemen hubungan pelanggan merupakan suatu pendekatan strategis yang digunakan oleh perusahaan atau seorang pemilik bisnis dalam mengolah interaksi dan hubungan dengan pelanggan. Baik pelanggan, calon pelanggan yang berpotensi membeli suatu produk atau layanan yang ditawarkan suatu perusahaan maupun yang sudah berlangganan. Lalu, adapun tujuan utama dari CRM, yaitu untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, memperkuat loyalitas, dan pada akhirnya meningkatkan keuntungan perusahaan melalui hubungan yang profitabilitas dan berkelanjutan. Lalu ada proses CRM. Dalam proses hubungan manajemen pelanggan, ada beberapa komponen yang terkait dalam proses tersebut, yaitu meliputi akuisisi pelanggan, retensi pelanggan, segmentasi pelanggan, manajemen data pelanggan, lalu dan analisis CRM. Yang pertama, akuisisi pelanggan. Akuisisi pelanggan merupakan proses bisnis untuk mendapatkan pelanggan baru, baik melalui pemasaran, penjualan, maupun strategi lain. Tujuannya untuk memperluas basis pelanggan dan meningkatkan pendapatan dengan mendatangkan pelanggan yang potensial. Adapun aktivitas pelanggan, siklus hidup pelanggan, dari yang pertamanya pelanggan baru, lalu mempertahankan pelanggan yang sudah ada, kemudian mengembangkan nilai pelanggan. Lalu yang kedua ada retensi pelanggan. Retensi pelanggan merujuk pada kemampuan sebuah bisnis untuk mempertahankan pelanggan yang sudah ada, untuk terus melakukan pembelian atau repeat order menggunakan produk atau layanan mereka, serta mencegah mereka beralih ke pesaing. Ini adalah suatu bentuk upaya untuk menciptakan loyalitas pelanggan dan memperpanjang hubungan bisnis dalam jangka panjang. Lalu ada segmentasi pelanggan. Segmentasi pelanggan merupakan bagian dari proses membagi bisnis pelanggan menjadi kelompok-kelompok yang memiliki karakteristik atau kebutuhan serupa. Ini memungkinkan bisnis untuk memahami dan menjangkau pelanggan dengan lebih efektif melalui strategi pemasaran yang disesuaikan. Tentunya dalam CRM ada beberapa segmentasi pelanggan pada setiap segmen suatu perusahaan atau seorang CRM melakukan pendekatan dan penyesuaian yang berbeda-beda. Lalu adapun nilai dalam kacamata pelanggan. Nilai merupakan suatu persepsi pelanggan tentang keseimbangan antara manfaat yang diterima dari suatu produk atau layanan dan pengorbanan yang dilakukan untuk merasakan manfaat tersebut. Lalu ada manajemen data pelanggan dan analisis CRM. Manajemen data merupakan kegiatan proses mengumpulkan informasi, menyimpan, mengorganisir dalam bentuk data. Selain itu, penggunaan data pelanggan untuk meningkatkan layanan, proses, dan produk perusahaan secara keseluruhan. Lalu kemudian ada analisis CRM atau analisis Customer Relationship Management, merupakan seseorang yang bertanggung jawab untuk menganalisis data pelanggan yang dikumpulkan melalui sistem berbasis data CRM.
Mereka seringkali menggunakan analisis data untuk memahami perilaku, kebutuhan, dan preferensi pelanggan. Kemudian, memanfaatkan wawasan tersebut untuk meningkatkan hubungan perusahaan dengan pelanggan, meningkatkan penjualan, serta mengoptimalkan strategi pemasaran yang akan dilakukan. Dan pada akhirnya, ini merujuk pada proses untuk memberikan pengalaman pelanggan yang dipersonalisasi secara efektif. Hasilnya, pelanggan senang dan loyal terhadap bisnis dan meningkatkan pendapatan. Lalu ada CRM strategis, yang dimana CRM strategis ini difokuskan pada pengembangan bisnis yang berpusat pada pelanggan. CRM strategis ini didedikasikan untuk memenangkan dan mempertahankan pelanggan dengan menciptakan dan memberikan nilai yang lebih baik daripada pesaing atau kompetitor. Seperti sebelumnya terbahas, ada pula tingkatan pelanggan, yaitu CRM adalah salah satu suatu kegiatan konversi yang awal pertamanya dari calon customer atau calon pelanggan, lalu diolah menjadi first time buyer, yang kedua repeat order, lalu yang ketiga selanjutnya multiplier buyer, lalu yang keempat reference, dan pada akhirnya sampai kepada level paling terakhir, yaitu level advokat. Peran CRM strategis menjaga dan mempertahankan pelanggan yang memberikan profit dan loyal terhadap suatu perusahaan. CRM strategis juga akan menemukan bahwa pahlawan bisnis adalah mereka yang memberikan nilai atau layanan yang luar biasa kepada pelanggan. Ada pula 3 komponen dalam CRM strategis ini, yaitu people, process, dan teknologi. 3 komponen utama saling terkait dalam customer relationship management. Komponen ini penting untuk membangun dan memelihara hubungan yang kuat dengan pelanggan. Lalu ada tantangan dalam CRM. Seiring dengan pesatnya perkembangan bisnis dan bertambahnya jumlah pelanggan, tantangan CRM semakin meningkat, sehingga manajemen data pelanggan yang efektif menjadi sangat diperlukan. Ada beberapa kendala yang sering dihadapi oleh perusahaan saat menggunakan CRM. Yang pertama, kustomisasi yang rumit. Setiap perusahaan memiliki proses bisnis yang berbeda, sehingga kustomisasi sistem CRS menjadi hal yang sangat penting. Lalu ada integrasi dengan sistem lain. Integrasi antara CRM dengan sistem lain seperti sistem keuangan atau manajemen inventaris seringkali menjadi kendala yang kompleks. Kurangnya integrasi yang baik dapat menghambat aliran data dan menyebabkan kerumitan dalam penggunaan CRM. Lalu ada kesulitan adaptasi penggunaan fitur. CRM menyediakan berbagai fitur dan fungsionalitas yang bisa membantu perusahaan dalam mengelola hubungan dengan pelanggan. Namun, seringkali terjadi kendala karena kurangnya pemahaman dan adaptasi penggunaan fitur yang ada. Lalu ada tantangan perubahan budaya. Implementasi CRM juga seringkali dihadapkan pada tantangan perubahan budaya dalam suatu organisasi. Beberapa karyawan mungkin resisten terhadap perubahan dan pelanggan untuk menerima penggunaan CRM dalam pekerjaan mereka. Dibutuhkan komitmen dan dukungan yang kuat dari manajemen dan tim untuk mengatasi tantangan ini. Lalu ada kualitas data yang buruk. Kendala ini sering terjadi ketika data yang dimasukkan ke dalam sistem tidak lengkap, tidak akurat, atau tidak teratur dengan baik. Hal ini dapat mengganggu proses pengambilan keputusan dan mengurangi efektivitas CRM dalam mendukung strategi bisnis. Ya, pada kesimpulannya, pada rangkaian proses CRM, penerapan strategi CRM, serta tantangan CRM saat ini, CRM merupakan strategi yang penting untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang kuat dengan pelanggan dalam dunia bisnis yang bisa dimaksimalkan, dikonversikan melalui profitabilitas yang berkelanjutan. Cukup sekian pembahasan presentasi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya terus untuk diri saya pribadi dan umumnya untuk semua yang mendengarkan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.